Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Prasetyo, NIM 1022034 plus KPI 6A, mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 3, yaitu pengertian restitusi dan kompensasi. Pengertian restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Perbedaan restitusi dan kompensasi. 1. Restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku adalah pihak ketiga Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. 2. Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Angka 4 PP 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan saksi dan korban. Restitusi, ganti kerugiannya diberikan oleh pelaku dan kompensasi ganti kerugiannya diberikan oleh negara. Dalam perma ini, restitusi pengajuannya melalui penyidik atau FLSK, sedangkan kompensasi wajib melalui FLSK. Pengertian konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Van Parson pada tahun 1908 saat ia melakukan konseling karir. Konseling bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya, atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Menurut Mulyadi, konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor, orang ahli, dan klien, orang yang menerima bantuan, melalui wawancara dalam rangka upaya membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pengertian pelayanan bantuan medis. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia, misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jaminan, perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan yang merupakan hak konstitusional dan sebagai negara, karena konstitusi menjamin hak setiap negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan umum, termasuk hak untuk mengakses keadilan untuk melalui bantuan hukum. Bantuan hukum bisa didapatkan oleh siapa saja yang menginginkannya karena sudah menjadi hak setiap warga negara dalam mendapatkan jaminan hukum. Pengertian pemberian informasi. Pemberian informasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam interaksi pasien yang berupa penjelasan tentang rencana asal medis, perawatan non-medis akan dilakukan selama pasien di rumah sakit. Pemberian informasi dilakukan agar kegiatan dapat dilakukan dengan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga informasi yang didapatkan bisa diterima dengan baik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.